Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Lorita dengan ujung NIM 33. Di sini saya akan mempresentasikan penyusunan instrumen non-tes dengan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan skala Likert, dan topik yang saya ambil yaitu kerjasama dalam kelompok. Adapun tujuannya yaitu untuk mengukur tingkat partisipasi dan kontribusi, lalu juga sikap kooperatif peserta didik dalam suatu kelompok atau tim, bagaimana ia bekerja selama proses pembelajaran. Lalu untuk pemilihan angket di sini karena menurut saya efektif untuk menjaring data-data peserta didik, lalu juga untuk memudahkan proses kuantifikasi sikap yang bersifat kualitatif yang nantinya menjadi data yang mudah diolah secara sistematis. Selanjutnya, kisi-kisi dan butir instrumen yang saya buat di Google Form yang saya buat atau kuesioner itu, saya memberi petunjuk nanti responden harus mencentang sesuai dengan kondisinya. Nah, adapun pilihannya itu ada SS sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Lalu adapun pernyataan atau indikatornya, di sini terdapat yang saya buat 10 butir ya. Contohnya itu ada yang pertama, saya aktif memberikan ide saat diskusi kelompok berlangsung. Kedua, saya mendengarkan pendapat teman lain dengan sabar. Ketiga, saya bersedia menerima kritik atau masukan dari anggota tim, dan lain sebagainya. Selanjutnya, skala pengukuran dan teknik pensukaran yang saya buat. Di sini jenis skala yang saya gunakan itu ordinal dengan skala Likert yang 1 sampai 4 yang tadi disebutkan, yang SSS dan sebagainya. Lalu untuk teknik pensukaran di sini ya nilainya itu SS 4, S 3, TS 2, STS 1. Nah, rentang skornya ini minimal 10, maksimalnya 40. Nah, contoh di sini ada analisis perhitungan pada salah satu responden. Misalnya responden satu ini menjawab butir 1 sampai 7 dan 9 sampai 10 itu kolom setuju S. Nah, jadi bisa dihitung dengan totalnya itu ada 9 dikali 3, hasilnya 27. Nah, lalu untuk satu butirnya lagi itu butir 8, ia menjawab SS atau sangat setuju. Jadi dihitung 1 kali 4 yaitu 4. Nah, lalu jumlahkan total skornya itu ada 27 ditambah 4 yaitu 31. Nah, lalu kita interpretasi hasilnya. Adapun rentang skor yang tadi sebelum kita ke responden, kita buat dulu rentang skor interpretasi. Nah, ada di sini 10 sampai 16 kategorinya kurang. Interpretasinya pasif dalam kelompok, kurang berkontribusi dan lainnya. Lalu 17 sampai 24 yaitu cukup. Maksudnya berkontribusi namun masih perlu dorongan untuk berinteraksi. Lalu ada 25 sampai 32 kategori baik, yaitu dimana berpartisipasi aktif dan mampu bekerjasama dengan baik. Terakhir ada rentang skor 33 sampai 40 kategori sangat baik, maksudnya sangat aktif dan memiliki jiwa kepemimpinan dalam tim. Nah, baru kita masuk ke hasil interpretasi tiap responden. Di sini ada totalnya ada 8 responden. Nah, di sini total skornya 31 kategori baik, 21 cukup, dan sampai yang terakhir ada 8 kategori baik. Lalu adapun contoh penerapan. Nah, instrumen ini bisa digunakan oleh pengajar atau guru misalnya pada akhir sesi pembelajaran di kelas berbasis proyek atau namanya itu PBL, Proses Basic Learning, untuk menilai dinamika bagaimana dinamika kelompok dalam kelas peserta didik tersebut
dan memberikan umpan balik bagi pengembangan soft skill peserta didik. Nah, lalu untuk penggunaan CAP ini memungkinkan pendidik bisa mengukur aspek psikomotor dan juga afektif yang tidak bisa diukur hanya melalui tes tertulis saja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.